Selamat pagi. Lihat laut dan indahnya, ombak gemulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan alam yang... Ya, yang lain masak dan Anda cuma mainan HP. Perasaanku senang karena melihat seseorang yang bisa rukun gotong royong yang memasak untuk acara hari ini dan besok pagi. Oke, ya let's go. dan percaya darah Indonesia. Akulah halilintarmu, darah Indonesia menggegar untuk selamanya. Darah Indonesia, walau badai menghadang kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang. Walaupun 3 tahun sangat melelahkan, yang penting kita bahagia kampung. Beda kamera dong. Seberang tentang. Kira iso. Lihat laut dan indahnya, ombak gemulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia menggegar untuk selamanya. Darah Indonesia, walau badai menghadang kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang. Halo. Selamat malam teman. Mari kita jalan-jalan perkenalkan makanan Jepang. Ini yakitori yang terbuat dari cumi-cumi dan gurita atau taco. Oke, langsung aja ikut aku. Nah, ini semisal ini rata-rata harganya 500 yen, 300 yen atau 750 yen. Sekitar kalau 500 yen 50.000 satu tusuk itu. Oke, langsung aja. Di bakmi yang itu sayur-sayuran ya selalu dimakan lagi. Oke, langsung aja ikut. Halo, selamat malam. Aku ingin makan takoyaki. Ayo kesini ya.
sumimasen. Korewa. Korewa nan desu ka? Takoyaki desu. Oh, hai. Ikura desu ka? 500 円。これもRupiah kueng, rupiah kueng, rupiah kueng, mana ya kueng, goya kueng, goya kueng, dulu, boleh? Boleh. Teman-teman, ini goya kueng, murah meriah. Aku ingin memakannya. Juta mati. Goya kueng. Goya kueng sekitar 50.000 rupiah. Oke, takoyaki desu. Nih, baik. Ika one guys, mas. Baik.いいでしょ。はい。これ。Dadah. Yoto ini. ありがとうございました。Motivasi Anda dari Jepang apa? Motivasi aku menjadi seorang trainer Jepang itu pertama ingin ingin suatu kehidupan yang barulah. Misal kita di Indonesia, kita bisa bekerja sebagai trainer di Jepang dan kita ingin memiliki suatu pengalaman yang lebih di saat usia aku masih muda. Terus dari kita pengalaman magang di Jepang, mudah-mudahan kita mempunyai pengalaman yang sangat lebih dan bisa mengembangkan pengalaman tersebut di Indonesia. Selama 3 tahun di Indonesia ini, di Jepang, kita harus Kamu posisi sebagai orang Indo. Pengalaman apa sih yang Anda dapatkan dari kegiatan sosial di Jepang? banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari Jepang. Misalnya saat dulu aku sekolah di Indonesia kan cuma jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, tapi di Jepang aku belajar di perbesian, dimana aku harus bisa mengelas, memotong besi, apa itu namanya, menggerinda supaya bisa. Dan itu produk-produk yang made in Jepang itu sangat sulit sekali itu dikerjakan. Dari bab pekerjaan aku bisa mengelas, aku bisa menyopir forklift seperti teman-teman itu forklift, terus bisa berinteraksi dengan orang-orang pabrik, dan tentunya aku bisa belajar dengan bahasa Jepang. Terima kasih. Terima kasih. Tentang Jepang. Kata-kata dan tentang Jepang. Indah dan gambar teh. Oke, terima kasih. Selamat malam Mas Hadi. Ya, selamat malam. Saya ingin sedikit bertanya. Motivasi Anda datang ke Jepang itu apa toh? Untuk motivasi saya datang ke Jepang ini, yang pertama sih, yang pastinya ya yang teman-teman itu sama, misalnya seperti untuk memperbaiki ekonomi keluarga, itu yang pasti ya. Terus kemudian selain itu, motivasi yang membuat saya berkeinginan datang ke Jepang itu, yang pasti saya mempunyai cita-cita atau mempunyai keinginan, seperti halnya mempunyai cita-cita untuk
yang pasti untuk menikah. Wah, itu pasti. Kedua untuk Sejahterakan mencari keluarga. usaha sendiri atau yang lain untuk ya seperti yang Mas kita tanyakan tadi, mensejahterakan keluarga. Ya mungkin itu sebagian motivasi dari saya. Dan apa saja yang sudah Anda dapatkan setelah pulang di Jepang? Hampir menyelesaikan 3 tahun, hampir 7 hari lagi Anda pulang. Pengalaman yang saya dapat dari Jepang ini kebanyakan sama ya. Untuk hanya uang mungkin beda-beda yang didapat dari teman satu dengan teman yang lain ataupun saya pribadi. Kemudian pengalaman yang terbesar yang dapat saya peroleh yaitu bisa menemukan jati diri saya sendiri dibandingkan sebelum datang ke Jepang. Bagus sekali aja ya. Terima kasih Mas atas saudara katanya. Selamat malam Mas Vita. Selamat malam Mas Adi. Bagaimana kabarnya? Oh baik sekali. Cukup dingin udaranya. Boleh sedikit meminta waktu untuk mewawancarai sedikit tentang kehidupan di Jepang? Boleh sekali. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman Anda selama menjalani istilahnya pemagangan di Jepang ini? Pengalaman saya di Jepang ya. Saya itu di sini udah hampir 3 tahun kurang dari 3 bulan. Sampai saat ini saya cukup senang dan sedih juga. Senangnya itu waktu main bareng teman-teman, main kumpul, makan-makan, sama bareng, berlatih bersama. Itu sangat senang dari perasaan. Tapi pada saat lingkungan kerja membosankan karena pekerjaan saya ya setiap hari berburu dengan besi, harus gerinda, mengelas, dan hal-hal kasar yang harus dilakukan oleh laki-laki ya, tapi itu resiko saya sebagai seorang trainer yang harus lakukan buat keluarga dan diri saya, cita-cita saya. Terima kasih atas waktunya ya. Selamat malam Pak Mas Rais. Mas, selamat malam. Itu. Anda kan sama jadi pemagang Jepang sudah hampir 3 tahun dan sebentar lagi mau pulang. Apakah Anda merasa senang ataukah sedih karena sebentar lagi harus meninggalkan Jepang? Ya, sebetulnya sih perasaan senang sama sedih itu kan ada Mas ya. Perasaan senang sama sedih itu kan ada Mas ya. Oh, masih ada Mas ya? Ya, masih ada. Tolong suaranya sudah lebih keras Mas. Ya, kalau senangnya sih kita bisa mendapatkan pengalamannya di sini yang nggak ada di Indonesia kan. Pengalaman masalah kedisiplinan, terus pengalaman masalah kehidupan di sini yang disiplinnya tinggi lah. Itu Anda tinggal di Jepang, tinggal di daerah mana ya Mas Rais ya? saya tinggal di daerah Okayama ya, yang tepatnya di daerah Sugiyama. Terus, ya mungkin dari teman-teman mungkin agak terpisah ya, kan dulu teman-temannya itu kan di Fukuoka kan, cuman ada 3 orang di Osaka. Ya di situlah saya tinggal sendiri di Okayama. Oh, jadi Malam hari. Saya tahu Anda tuh punya pacar di Jepang, cewek ya, yang sempat ketemu di festival buku waktu di perpustakaan Jepang. Ada rencana kah untuk menikah dengannya atau gimana? Oke, Mas Haris, malam. Saya tahu Anda kan sedikit gemuk sebelum dan setelah datang ke Jepang. Aku sama Jepang, ada sering banyak makan makanan Jepang. Dan makanan apa yang paling Anda sukai di Jepang? ya, awalnya sih selama saya datang di Jepang dulu berat saya Anda dari LPK MD ya Mas ya?
ada sepatah dua patah kata untuk Bapak Hakim dan Pak Hadi di rumah karena dia telah membantu Anda untuk datang ke Jepang. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hakim dan Pak Hadi yang bisa memberangkatkan saya sampai sini dan sampai selesai selama 3 tahun. Itu saja Mas. Ya, terima kasih Mas. Dan untuk Bu Meli, itu kan sensei yang paling ada sangat berkesan selama di MCI. Patah dua patah kata untuk Bu Meli. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Meli yang dari dulu awal, sebelumnya saya daftar ke Jepang, saya udah lebih awal belajar bahasa Jepang dari Vincent Meli. Selamat hari Garuda. Terus buat teman-teman yang masih berjuang selama 5 bulan 4 bulan, ada kesan dan pesan untuk atau sedikit kenang-kenangan dari Anda? Ya, buat para teman-teman yang masih di sini ya, 3 tahun itu waktu yang sangat singkat. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Selagi usia kamu masih muda, tetap semangat. Saya tunggu di Indonesia. Oke, semangat. Terima kasih. Selamat malam Mas Agung. Ya, selamat pagi Mas Beta. Tadi teman-teman sudah tanya tentang kehidupan di Jepang, tentang pulang mau ngapain. Mas sudah saya tanyakan kepada teman-teman yang tadi. Dan saya mau tanya pada Anda, ada itu jarang yang menyebutkan tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja Anda itu seperti apa toh? Bisa Anda jelaskan tidak? Kalau lingkungan kerja di pabrik saya itu gimana ya, kalau dijelaskan dengan kata-kata tidak bisa. Masalahnya lingkungan kerja saya itu ya kalau dibilang Susah, berat. kalau gimana ya, kalau kita dari Indonesia itu pikirannya kan pabrik di Jepang itu ya lebih wow lah istilahnya, lebih wow dari Indonesia dalam pikiran, dalam benak saya. Nah, sebelum saya berangkat itu kan pikirannya wah di Jepang gini saya bisa kerja nggak sama orang Jepang gini. Ternyata ya kalau pabrik di Jepang itu yang maksudnya ya PT-PT kecil lah, bukan PT besar. Kita kan disalurkan ke PT-PT kecil ya. Jadi ya, beda dengan yang Anda bayangkan dulu ya Mas ya? ya jauh Mas. Oh. Seperti apa sih kerjanya kok saya susah membayangkan? Apakah peleburan besi atau percetakan keramik atau Kalau di tempat saya itu pengecoran besi. Oh, pengecoran besi. Wah, itu sangat susah sekali, itu sangat Tapi- tahing. Saya tidak melakukan semua itu. Jadi bagiannya kan sendiri-sendiri. Yang ngecor itu sendiri. Terus kan itu kalau saya itu bagian matain besi. Oh, mematahkan besi Matakan besi tapi dengan tangan. tidak menggunakan gerinda, tidak menggunakan laser dan sejenisnya, tapi menggunakan martil. Wow, keren itu Mas. Tapi bukan minuman keras, martil bukan minuman keras loh ya. Tapi saya sangat bangga dan sudah menyelesaikan pekerjaan itu selama 3 tahun. Ya, Apakah Anda bahagia? ya saya dibilang bahagia ya bahagia, tapi kalau waktu gajian saja. Kalau udah tanggal 2 ya susah banget. Mau makan aja sulit, Apalagi senyum. apalagi senyum. Oke, terima kasih atas Ya. waktunya. Sama-sama Mas. Kabar deh sama pulang nanti ya Mas. Kambari Mas. Sama lah Mas Sipit. Ya, sama-sama. Selamat malam Mas. Ah. Kita Anda sudah menyelesaikan magang Jepang 3 tahun ya. Jadi di Jepang itu tadi banyak teman yang bilang senang, susah, sedih, dan juga banyak rencana-rencana yang mungkin ingin Anda lakukan setelah pulang di Jepang. Dan Anda sendiri apa yang ingin Anda rencanakan setelah pulang dari Jepang? yang pertama saya mau berbesar usaha saya. Oh, sekarang udah punya usaha berarti ya? Alhamdulillah. Oh, orang tua? Kecil-kecilan Oh, saya meneruskan usaha keluarga. Anda ini anak nomor berapa? Saya anak nomor 1. Oh, itu jawabnya besar ya. Anak nomor 1. Besar tanggung jawabannya sama adik-adik.
mungkin bisa dijelaskan usaha yang akan dikembangkan dari keluarga itu seperti apa? Bisa buat motivasi teman-teman bisa yang lain yang mungkin pulang kan merencanakan Kalau saat ini usaha di rumah, usaha material kecil-kecilan lah, sama ekspedisi truk. ada truk. Oh, seperti ya Mas ya. Wah, itu bagus Mas. Dan setelah pulang Jepang nanti apakah Anda punya keinginan untuk kembali bekerja di Jepang? Udah. Ya, bisa alasannya ya? Kenapa? Ya, karena saya ingin Mengembangkan apa yang saya dapat. Kesan dan pesan Anda tentang Jepang apa sih Mas? Kesan Anda selama di Jepang selama 3 tahun? Betuin dong kayak Action. Semangat buat yang mau pulang ya. Apa ya namanya? Silaturahmi tetap dijaga loh ya. Jangan sampai putus hubungan ya. Sama kalau ada tinggal-tinggalan hubungi saya. Oke, tos dulu. Oke, tos. Buat senpai yang mau pulang ke Indonesia, pokoknya tetap semangat. Semangat deh pokoknya. Asik. Jangan lupa mantan. Jangan lupa mantan, dihubungi lagi. Buat senpai yang mau pulang jangan lupa bahagia pokoknya ya. Jangan lupa ibadah. Ingat orang tua, saudara dan tetangga yang cantik-cantik ya. Sudah begitu saja. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pesan-pesan buat para senpai yang mau pulang, ya cuman bisa pesanin jaga silaturahim pada kita semua anak Indonesia yang ada di Jepang. Dan yang kedua, jangan Pesan buat lupa, pulang. terutama senpai Hari, cari cewek yang ya udah kembali ke sini aja lah. Cari cewek yang di Jepang aja. Oke, kepanjangan Anda. Terima kasih. Pesan dan kesan buat teman-teman yang pulang ke Indonesia bentar lagi. Jangan lupa nyemangatin ya, yang baru datang. mau pulang diharap hati-hatilah, jangan sampai kena bea cukai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan buat para senpai yang mau pulang, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Tetap semangat dan semoga cepat nikah. Amin. Terima kasih. Ya, pesan kesannya buat senpai, semoga selamat sampai Indonesia dan semoga tambah sukses di Indonesianya. Dan jangan lupa sama yang di sini mendoakan biar Cepat pulang. kerjanya semangat, tidak kega dan ya nyusul cepat pulang. Amin. Pesan dan kesan buat para senpai yang mau pulang, semoga sampai tujuan di Indonesia dengan selamat, bisa ketemu sama keluarga, Pacar, yang mantan. menikah, yang mantan lupakan saja. Sama itu yang mau menikah buruan menikah, kasihan sama ceweknya. Ya. Terima kasih. Ini buat senpai yang mau pulang, ada sedikit pesan dan kesan dari saya ya. Untuk pesannya, jangan lupa minta maaf pada kohe-kohe. Pasti kalian kan punya kesalahan pada kohe-kohe. Betul. Selain itu, ingat yang menunggu di Indonesia. Jangan cari yang lain, yang tunggu harus ditepati, ya, janji harus ditepati. Oke? Nggih, Pak Ustadz, siap. Setelah itu kesannya, kalian luar biasa. Oke, tepuk tangan. Buat kalian yang mau pulang, oke. Oke dong, selamat malam, bye-bye.